Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Amelia Burhan. Kita melanjutkan video tentang pembuatan larutan buffer dan penentuan ketahanan buffer gitu ya adek. Adek, kita sudah ada 2 video di sebelumnya dan kita sekarang gitu ya masuk ke video selanjutnya. Nah, pada 2 video sebelumnya, dan khususnya video terakhir tadi, video kedua, kita sudah berhasil membuat larutan buffernya. Nah, sekarang kita mengecek nih, benar nggak sih gitu ya, buffer yang kita buat sudah mencapai pH yang kita inginkan. Makanya kita lakukan pengukuran pH. Jadi nanti pada video ini kita akan lihat bagaimana pH-nya, lalu bagaimana cara mengkoreksi pH-nya seandainya tidak mencapai pH yang diinginkan. Oke, prinsipnya adalah kalau kita sudah bikin larutan buffer gitu ya, kita cek bener nggak sih pH-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan diminta untuk menggunakan membuat buffer fosfat pH-nya 7. Makanya kita harus pastikan bahwa pH-nya pas 7 gitu ya. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah pH meter. pH meter ada banyak banget ragamnya. Di sini Bu Amal akan contohkan dengan menggunakan pH meter kering gitu ya. Nah, sebelum kita gunakan pH meter wajib kita kalibrasi terlebih dahulu. Ya. Nah, prinsipnya adalah kalian mengenal alat dengan baik bisa tanyakan dengan laboran atau dosen pengampu ya, gitu ya. Kemudian kalian baca petunjuknya. Oke, di sini Bu Amal tidak akan bahas banyak banget tentang kalibrasi pH. Nanti kita bisa konsultasi Bu Amal saat kalian ingin menggunakannya, gitu ya. Oke, nah secara garis besar saja untuk pH meter tadi untuk tipe ini kita tekan tombol K, kemudian kita masukkan ke buffer pH 7, buffer pH 4 dan buffer pH 10. Ketika semuanya sudah membaca tepat pada pH ini, maka dengan kata lain pH meter siap kita gunakan. Oke, bagaimana sih cara mengukur larutan buffer yang kita buat? Ya, tinggal kita celupkan gitu ya. Jadi kita pindahkan larutan buffer kita ke dalam gelas ukur ya yang cukup saja yang sesuai hingga elektrodanya tercelup. Lalu kita lihat di sini. Ya, kalau pH-nya kita ingin pH berapa? pH 7, maka terbaca 7,00, maka pekerjaan kita selesai. Tapi apa yang terjadi jika kita mengukur ternyata pH-nya lebih besar daripada 7? Atau pH-nya kurang dari 7? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menimbang ulang? Membuat ulang? Ya, maka tidak perlu lakukan itu. Kita cukup lakukan ini. Kita lihat di sini. Untuk larutan, ya, jika larutannya pH-nya kurang dari 7, berarti dia lebih asam atau lebih basa dari pH yang kita inginkan. Ya, dia lebih asam. Kemudian kita lihat di sini adik-adik, kalau pH-nya lebih 7 dari yang kita inginkan atau yang lebih kita buat, maka dia lebih asam atau lebih basa? Lebih tinggi pH-nya. Yes, dia lebih basa. Maka metode yang paling mungkin kita lakukan adalah kita melakukan koreksi pH. Nah, apa itu koreksi pH? Kita lihat di sini. Kalau kita punya suatu senyawa lebih asam, kita dapatnya lebih asam, berarti ini kondisi apa? Lebih basa. Maka harus kita tambahkan apa? Larutan asam atau larutan basa? Hah? Asam? Ya jangan asam. Kalau asam malah dia semakin kecil dari yang kita inginkan. Maka apa? Ditambahkan suatu larutan basa. Ya, artinya dia menuju ke arah basa. Ini lebih asam, maka menuju ke arah basa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita dapatkan ternyata pH buffer terukur kita lebih dari yang kita inginkan, maka kita koreksi pH-nya dengan apa? Ya, dengan menambahkan larutan asam. Oke, nah larutan basa atau larutan asam yang bagaimana yang bisa kita tambahkan gitu ya. Yang bisa kita tambahkan adalah larutan asam atau basa yang merupakan komponen dari buffer itu sendiri. Ya, jadi bukan asam kuat, bukan basa kuat, tapi merupakan apa? Komponen dari buffer itu sendiri. Ya, berarti siapa di sini? Ya, H2PO4- dan HPO42-. Kita lihat nanti mana yang lebih asam, mana yang lebih basa. Oke. Kita lihat, oh ternyata misalkan nih gitu ya, kalian mengukur dapatnya bukan 7 tapi 6,89.
Artinya apa? pH-nya kurang dari 7. Atau kelompok lain misalkan bikinnya lebih tinggi, 7,1. Ya, maka pH-nya lebih dari 7. Maka apa? Kita keduanya ini harus melakukan koreksi pH. Oke. Tadi kita bikin larutannya berdasarkan siapa tadi komponen buffernya? Yang mengandung dihidrogen fosfat dan yang mengandung monohidrogen fosfat. Pertanyaan Bu Amel, dari kedua larutan, ya, kedua bahan ini, mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa? Ya, yang lebih banyak hanya dia lebih asam. Artinya KH2PO4 lebih bersifat asam dan K2HPO4 lebih bersifat basa. Sret. Kalau kayak gitu, untuk yang larutan buffernya kurang dari yang diinginkan atau kurang dari 7, maka kita tambahkan dengan K2HPO4 atau KH2PO4. Ya, kita tambahkan dengan K2HPO4 yang lebih basa. Ya, sebaliknya, yang terukurnya lebih dari 7 di sini atau lebih dari yang diinginkan, maka kita tambahkan dengan yang lebih asam. Di sini adalah KH2PO4. Ingat, ya, bukan dari siapa? Yang lainnya, tapi harus dari komponen buffernya, ya. Nah, konsentrasinya berapa ya? Konsentrasinya menyesuaikan dengan konsentrasi yang kita buat. Bisa adik-adik? Nah, penambahannya bagaimana gitu ya? Penambahannya diteruskan sampai dengan kita mencapai dengan pH yang kita inginkan. Jadi, kalau sudah mencapai pH 7 yang kita inginkan, maka kita hentikan. Bisa ya adik-adik ya? Caranya gampang ya. Nah, proses ini yang kita sebut dengan koreksi pH. Berapa banyaknya? Tergantung dengan capaian ini ya. Oke, yuk kita resum ya. Untuk pembuatan buffer fosfat gitu ya. Di sini kita ingin bikinnya berapa? 1 molar ya. Kemudian pH 7. Kalau sudah selesai tadi kita koreksi, maka buffer itu sudah mencapai yang kita inginkan. Baiklah, kita resum. Oke, jadi untuk tahapan pengukuran dan koreksi pH ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pastikan pH meter berfungsi dengan benar. Tahapan pengukuran ya. Kemudian kenali jenis pH meter yang akan kita gunakan. Dia pH meter kering atau basah. Baca dan pahami petunjuk penggunaannya. Kalibrasi sesuai dengan petunjuk. Lalu pH meter siap digunakan. Ingat selalu bilas dengan Aquades setiap selesai dan sebelum penggunaan. Oke. Nah, apabila tidak mencapai pH buffer yang ingin kita buat, maka kita lakukan proses koreksi pH buffer. Ya, yaitu yang pertama ada apalah? Siapkan larutan pengkoreksinya. Siapa larutan pengkoreksinya? Ya, adalah 2 larutan gitu ya. Yang tiap 2 larutan yang merupakan komponen buffernya. Jadi kita bikin larutan apa tadi? Larutan dikalium hidrogen fosfat dan monokalium dihidrogen fosfat. Fungsinya untuk mengkoreksi. Lalu, tambahkan larutan pengkoreksi asam apabila buffernya lebih tinggi dari yang kita inginkan. Ya, sebaliknya, tambahkan larutan pengkoreksi basa apabila pH buffernya lebih rendah dari yang kita inginkan. Dan proses penambahannya harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, aduk perlahan dan tiap penambahan kita ukur pH meternya hingga kita ukur pH-nya menggunakan pH meter hingga kita menyampai pH yang kita inginkan. Bisa ya adik-adik ya. Nah, inilah keseluruhan tahapan proses pembuatan larutan buffer. Nah, di video terakhir nanti kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan ketahanan buffer. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.